Pimpinan Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, menyerang balik MUI dan KI Haji Anwar Abbas dengan menuntut balik. Namun tuntutan kerugian material dan imaterial 1 triliun rupiah itu dinilai salah alamat. Kasus dugaan penistaan agama oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat terus bergulir. Bareskrim Polri meningkatkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik menyatakan menemukan adanya dugaan tindak pidana. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Meski sudah masuk tahap penyidikan, penyidik Polri belum menetapkan tersangka. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan ada tersangka. Ia juga meminta masyarakat mempercayakan kasus ini pada penegak hukum. Sekarang kan sudah dalam proses penyidikan. Dan karena penyidikannya itu yang dia lakukan, kalau nanti sebentar lagi ada tersangka, ya mestinya paling tidak dia, kalau masih ada lagi entah siapa. Nanti kan di atas hasil gelar perkara sudah naik ke penyidikan, pasti itu tinggal menentukan tersangkanya. Ya tunggu aja beberapa hari lagi ke depan. Pak, bagaimana yang penting itu harus ditindak secara hukum. Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dan percayakan ke aparat, karena aparat itu punya tim ahli juga. Sebelum menaikkan status penyelidikan menjadi penyidik, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dan saksi ahli, termasuk terlapor Panji Gumilang. Usai diperiksa, Panji menolak berkomentar banyak. Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Nah, kalau banyak omongan begini nggak bisa jawab. Rupanya Panji Gumilang berusaha melawan balik dengan cara melaporkan Waketum MUI Kiai Haji Anwar Abbas dan MUI ke pengadilan. Mereka menuding Buya Anwar telah melakukan fitnah. Mereka menuntut ganti rugi material Rp1 dan ganti rugi imaterial Rp1 triliun. Saudara Anwar Abbas ya, dalam hal ini posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Kemudian diantaranya dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasar dari potongan-potongan TikTok atau ungkapan-ungkapan yang dipotong-potong di media sosial. Kemudian ungkapan-ungkapan tersebut belum ditabayunkan kepada pihak klien kami, selanjutnya dia statementkan di media, yaitu diantaranya tentang yang menerangkan bahwa Syekh Panji ini adalah komunis. Kasus dugaan penistaan agama dan pelaporan balik dalam kasus Pondok Pesantren Al Zaitun ini dinilai seharusnya tidak masuk ke ranah hukum. Pakar hukum Abdul Fikar Hajar menilai kasus ini lebih baik melalui proses klarifikasi. Namun, kedua pihak harus terbuka, duduk bersama mencari solusi. Mestinya ada klarifikasi aja gitu ya. Apakah Panji Gumilangnya yang datang ke Majelis Ulama atau umpamanya Majelis Ulama yang datang ke sana, dan nggak boleh ditolak gitu ya kan. Nggak boleh ditolak karena kan mereka mau diskusi juga gitu, bukan mau menghakimi. Nah, karena itu menurut saya laporan ke polisi itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat gitu kalau menurut saya, karena akan tidak ada penyelesaian juga.
Meski begitu, seseorang ataupun institusi memiliki hak untuk mencari keadilan dengan melakukan pelaporan. Mengenai tuntutan balik perdata terhadap MUI, Fikar menilai sebagai langkah yang kurang tepat. Ia menilai apa yang dilakukan oleh MUI merupakan kewenangan dari MUI. Di perdata itu cuma dua, ingkar janji dan melawan hukum. Gitu. Orang bisa dituntut karena ada janji tidak ditepati. Orang bisa dituntut karena melakukan sesuatu kemudian merugikan orang lain. Nah itu jadi dua di perdata itu. Nah si Panji Gumilang itu ngambil yang kedua ini, ya seolah-olah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah kan tinggal dilihat apakah yang dilakukan oleh Majelis Ulama itu masih dalam koridor kewenangannya, tugas dan kewenangannya atau tidak kan gitu. Sepanjang itu masih dalam koridor tugas dan kewenangannya, sekalipun menyakiti orang lain, menurut saya bukan perbuatan melawan hukum. Ia menilai pernyataan Kiai Haji Anwar Abbas seharusnya dilawan dengan pernyataan balasan, bukan tuntutan balik. Menurutnya penggugat akan kesulitan membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam kasus ganti rugi 1 triliun Rp1 itu. Apakah dia bisa membuktikan perbuatan yang dianggap itu melanggar hukum oleh Majelis Ulama? Perbuatan apa? Kata-katanya, kalimatnya, atau apanya gitu. Kalau ada SK-nya itu jelas. Kalau ada SK umpamanya putusan Majelis Ulama nomor sekian menyatakan Panji Gumilang dan pesantrennya apa umpamanya seperti itu. Nah, itu boleh ada objeknya. Bahkan itu bisa juga diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara gitu, karena bagaimanapun juga Majelis Ulama bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Itu majelis yang dibentuk oleh ulama, tapi dia bagian dari birokrasi pemerintahan juga gitu. Nah, itu boleh bisa dibawa ke ini. Tapi kalau cuma kata-kata seperti itu, maka levelnya adalah pernyataan juga gitu. Jadi kalau ada pernyataan, lawannya pernyataan juga. Dalam kasus penistaan agama dengan terlapor Panji Gumilang, ada sejumlah hal yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. Mulai dari mengenalkan salam Yahudi hingga pernyataan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Tindakan dan pernyataan Panji Gumilang itu dinilai melanggar pasal 156A KUHP dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Akankah kasus ini berakhir dengan penegakan hukum tentang syariat Islam? Atau justru Panji Gumilang bisa menunjukkan kekuatannya seperti yang selama ini banyak diyakini publik?